100% sungguh-sungguh di bidangnya masing-masing. Semangat spiritual pada akhirnya bermuara pada sholat. Yang sholat itu dalam pengertian bahasa, ahli bahasa, karena itu bahasa Arab, maka diambil dari kata Arab, bahasa Arab. Sholat, yusolli, sholatan. Jadi saya nggak takut kalau salah nasib, karena ada beliau yang paham dan banyak tahu tentang ilmu tasrif atau ilmu sorof dalam bahasa Arab. Jadi saya sering duet sama beliau itu. Jadi kalau saya pelajari nahunya, beliau sorofnya, tarkibnya sampai fa'ala yaf'ulu fa'lan. Terus itu wa maf'alan fahuwa wadaka. Itu sih ibu, masya Allah, alhamdulillah. Nasara yang suruh wa man sorol fahuwa wadaka. Pak Ustaz Mansur, Ustaz jangan Mansur aja gini. Pak Ustaz, saya sering kalau dengar sholat ala toha harus Pak Ustaz kok toha. Itu anak-anak kalau sholawat ala toha Rasulullah. Tapi toha di sini maksud Nabi Muhammad SAW. Yasin juga Nabi Muhammad. Itu nama lain yang kita nggak paham tafsir dalam surat Yasin. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat secara bahasa adalah doa. Jadi kalau ada orang berdoa, bisa diartikan dia sholat secara bahasa. Contoh bahasa begini ibu. Kalau saya tanya ibu bapak udah makan apa belum ini? Jam segini udah makan belum? Yakin? Artinya makan apa berarti? Nasi. Itu maksudnya bahasa. Ya kan? Berarti beda ya. Padahal makan itu sesuatu kegiatan, perbuatan yang memasukkan suatu makan apa saja ke dalam mulut dan dikunyah, ditelan masuk ke usus dan ke lambung, ke perut. Padahal tadi sudah lontong, sudah gorengan, sudah apa. Kamu tadi udah makan belum? Sekarang kalau ada orang berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan, la ilaha illallah, lalu berdoa dia, Allahumma berikan saya kesehatan, berikan saya amin, selesai. Kalau ditanya udah sholat apa belum? Kalau secara bahasa mah udah. Makanya orang bilang, gak usah sholat, yang penting eling. Ini benar apa salah apa keliru deh? Kalau orang nggak sholat yang penting eling. Yang benar eling tuh ingat, tapi caranya harus ikut Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kalau eling tuh ngapain? Ya sholat. Lalu perlu kita pahami sholat secara makna istilah para ulama. Secara istilah, sholat adalah aqwalun, bacaan-bacaan. Dari mulai apa? Takbiratul ihram. Ada bacaannya, ada? Ketika baca takbir, lalu kemudian baca iftitah, lalu fatihah, terus surat, lalu ruku ada bacaan. Habis bangun ruku namanya apa? Ruku. Tidak ada bacaan. Sampai salam ada bacaan. Jadi sholat adalah bacaan. Lalu kita kenal menjadi rukun qauli yang tidak boleh ditinggal, yang rukun ya. Nah setelah itu ada af'alun, perbuatan, pergerakan atau arkan, perbuatan anggota tubuh. Ada mengangkat kedua tangan, ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud sampai salam, tengok kanan, tengok kiri. Berarti ada bacaan, ada juga perbuatan. Sholat adalah ucapan, bacaan dan perbuatan. Muftatahatun bit takbir, yang dimulai dengan bacaan takbir Allahu Akbar, wa muftatamatun bit taslim, diakhiri dengan bacaan salam, bisyaraitin wa arkanin mahsusatin. Tapi syarat rukunnya nggak boleh ngarang, harus sesuai dengan urutan rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Rukun sholat 17 mangka hafal. Kalau saya dulu itu namanya sholat. Jadi kalau orang sudah berdiri lalu kemudian dia suci dari hadas besar, hadas kecil. Hadas besar adalah ma'aujabal ghusla, sesuatu yang mewajibkan mandi, seperti jinabah, haid dan lain sebagainya. Kemudian juga harus suci dari hadas kecil, ma'aujabal wudu'a, yang mewajibkan wudu. Dia sudah suci dari hadas besar, hadas kecil,
juga dari najis badannya, pakaian dan tempatnya, lalu dia sholat takbir, tidak melakukan membatalkan sholat sampai salam selesai, berarti dia sudah sholat. Pertanyaannya, sah apa enggak sholatnya kalau begitu? Secara rukun sah apa tidak? Tadi itu sudah ceritain, rukunnya dibaca, pergerakannya diikuti sampai salam tuh sah apa enggak? Sah. Kita begitu enggak sholatnya? Baik, kalau begitu alhamdulillah sah. Pertanyaannya, diterima apa enggak sama Allah? Udah tahu belum? Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz kali tahu, sama saya juga nggak tahu. Yang paling bagus sholatnya siapa? Yang paling diterima dong. Tapi siapa yang sholatnya diterima? Acungkan tangan. Nggak ada. Karena nggak tahu. Maka kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Manahaitukum fajtanibuhu. Apa yang dilarang dalam agama ini tinggalkan sejauh-jauhnya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang diperintah di agama ini kerjakan sesuai kemampuannya. Kalau Bapak Ibu bisa berdiri, bisa Allahu Akbar, bisa baca iftitah, hafal Fatihah, hafal surat, bisa ruku, bisa i'tidal, bisa sujud, bisa duduk di antara dua sujud, bisa tahiyat awal, tahiyat akhir sampai salam, berarti tidak ada alasan untuk tidak sholat. Betul nggak Bu? Pak, saya belum mampu. Apa yang belum mampu? Waktunya Pak. Emang yang sholat sehari semalam waktunya berapa? Ibu yang sholatnya rajin sehari semalam itu waktunya berapa jam sehari semalam? 24. Kita punya waktu dari Allah satu hari satu malam berapa? 24 jam. Yang sholatnya rajin Allah kasih 24 jam. Yang gak sholat dikasih. Yang sibuk kerja dari pagi sampai pagi sehari semalam berapa? Yang nganggur berapa? Yang bengong terus tiap hari juga berapa jam? Yang main HP terus berapa? Loh kok sama kok? Apa yang gak sambung? Pak, saya gak sholat kenapa? Karena gak sah wudhunya. Kan ada fardu wudhu adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Saya nggak ada wajahnya Pak, kepalanya kan nggak ada saya. Itu baru nggak boleh sholat karena tidak terpenuhi syarat rukun sholat. Orang wudhu kan harus basuh wajah. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Sholat itu yang penting kita kerjakan sesuai syariat, sesuai petunjuk para kiai, para ustadz yang berdasarkan kitab-kitab fikih. Maka di An-Nur ditopang dengan kitab fikih di minggu pagi supaya sholatnya benar. Ntar kalau udah benar baru kita bicara sah. Sudah selesai, tinggal ya Allah taqabbal minna. Bapak Ustadz telah pimpin doa, ya Allah taqabbal minna sholatana, ya Allah terima sholat kami. Kata Allah gini, kayak gimana man sholatnya? Ya ini yang kayak tadi. Waqiyamana, kalau saya pernah sholat malam terima ya Allah. Wasiyamana, kalau saya puasa terima. Lalu di akhirnya ibu ingat gak ada kalimat begini? Watammim taksirona, ingat? Dan sempurnakanlah kekurangan saya. Emang ada kurangnya man, sholatnya banyak ya Allah. Gerakannya benar, bacaannya benar, fasih. Walau fasih. Allah akbar. Fasih. Anta. Wah, fasih kurang apa udah cukup. Tapi ya Allah tolong terima ya. Fasih bacaannya, bagus gerakannya. Tapi ibu pikirannya kemana-mana. Ya gak? Ya Allah, saya tuh sholat tapi kayak gini gimana ya? Kata Allah, ben baik, dah biarin. Yang penting kamu sholat. Alhamdulillah. Jadi gitu. Yang paling sederhana, kenapa orang sholat? Bahasa orang sini. Kalau dipanggil nyaut, hayya 'alas shalah, ibu jawabnya apa? Nih, Allahu Akbar, jawabnya asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah,
Kok nggak sama dengan kalimat yang dibaca? Kenapa ibu tahu nggak? Satu, dia kebakar. Yang kedua, kebakarnya terjawab kalau ingat, kalau enggak ya buat PR ibu. Kalau ingat. Yang kedua pertanyaannya, kalau intikal itu perpindahan satu gerakan dengan gerakan yang lain. Allahu Akbar. Mau ruku baca Allah, mau sujud baca Allah. Kalau i'tidal itu baca apa? Kenapa enggak Allah? Beda satu ya? Itu juga kenapa kok beda satu? Apa saya emang nggak pusing-pusing gitu-gituan, penting mas sholat. Toh yang penting sholat. Kalau nggak ngerti gitu-gituan, tanya pas di pengajian Sabtu pagi, bapak-bapak tanya pas di Ahad pagi. Maka penting ngaji itu buat kalau ada yang kita nggak ngerti dalam agama, di situ tanya.